Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKS Podcast Go PKS Go. Bersama saya Muhammad Khalid, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera. Kali ini kita kehadiran narasumber yang spesial. Senior saya, mentor saya juga, teman curhat. Seorang ahli psikolog ya. Orang Minang. Selamat datang Bang Muhammad Iqbal PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat ini. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Waduh, ini tampilannya udah cocok nih. Cocok ya? Cocok jadi apa nih? Pokoknya yang ada wibawa-wibawanya lah. Aduh, Muhammad Iqbal PhD. Beliau ini seorang psikolog, seorang konselor juga, owner dari rumah konseling. Jadi banyak sekali menangani permasalahan psikologi di keluarga. Begitu ya Bang ya? Betul. Ya, ada yang ini mau disampaikan? Biasanya kalau orang Sumatera itu pantun dulu. Oh Karena saya lama tinggal 7 tahun di Malaysia. Oke. Biasanya pantun-pantun dulu. Oke, gimana pantunnya? Pergi berjalan ke Tanjung Balai. Cakep. Melihat gedung rapi bersusun. Mantap. Sebelum acara ini kita mulai, izinkan saya membaca pantun. Weh. Nah tadi apa? Belum mulai. Oke. Kalaulah memang gugur daun senudu, Wis. jangan gugur si daun jati. Asik. Kalau sudah dipersilahkan duduk, pasti biasanya disediakan kopi. Aduh, kopinya mana nih kopinya? Oh, ada kopi nih. Woi, udah ada kopi nih. Mantap. Baunya enak sekali nih, harum banget nih harum ya. ya. Terima kasih Ji. Masya Allah. Mau diseduh dulu? Orang Melayu ya, mau kopi aja pantun dulu. Oh, apa-apa dipantunin. Silakan, Oke. Ini dokter, kita ini audiensnya banyak sekali nih dari berbagai daerah di seluruh penjuru Nusantara. Sapa dulu mungkin audiensnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada. Salam kenal, saya Muhammad Iqbal PhD psikolog. Hari ini bersama Mas Khalid. Kita kan bahas apa ya? Apa aja dah? Apa aja tentang keluarga, tentang keluarga, fenomena pengasuhan, sosial, oke. dan lain-lainnya. Silakan. Oke. Nah, sebelum masuk ke beberapa isu yang hot ya, yang menarik nih, mungkin kita kenalan dulu nih, Bang Iqbal ini lahir di mana, Bang? Lahir di Medan. Oh, Medan ya? Medan 25. Oh, bukan di Padang, bukan? Bukan, orang tua orang Minang. Oh, oke. Merantau, orang Minang suka merantau. Merantau, oke. Lahir di Medan. Medan. Oke, sampai sekolah sampai SMA di sana. di sana. Oh, oke. Jadi orang Medan banget nih. Medan banget. Berdarah Minang. Oh, darah Minang. Wah, campuran ini. Besar di Medan, berdarah Jadi Minang. saya Terus besar di sekolah SD Muhammadiyah 01 Medan. Itu sekolah yang membangun karakter ya, Oke. Muhammadiyah. Kemudian SMP Negeri 11 Medan, SMU Negeri 5 Medan, dan Oke. kemudian tahun 99 baru merantau ke Ciputat. Sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, berarti strata satunya di psikologi ya. Iya, di Kemudian strata 2 sampai doktornya. Kemudian 2004 saya dapat kesempatan untuk studi lanjut S2 dan S3 di School of Psychology and Human Development di National University of Malaysia atau University Kebangsaan Malaysia. Malaysia punya. 7 tahun di sana. Ada S2, S3. bisa belayu dikit-dikit ya. Boleh coba. Boleh coba. Saya nggak bisa. Aduh. Jadi ini kita ini kehadiran narsum yang udah sangat kompeten nih bicara tentang psikologi ya, dan juga sudah membuka rumah konseling kan. Rumah dokter ya? konseling sejak pulang 2012 saya udah mulai menangani banyak kasus-kasus layangan putus paling banyak sekali. Waduh. Nah, nanti kita bahas itu nanti. Kita bahas itu. Oke. Nah, untuk membahas itu nih, Bang, saya punya beberapa pertanyaan. Iya. Oke. Wah, Ini bukan kopi bukan nih. ya. Ini gelas ajaib. Kalau diambil langsung muncul pertanyaan. Gitu ya. Monggo sekarang diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. kayak tebal ini. Antum yang baca. Enggak. Silakan. Wah, ini isu yang paling mengerikan ini. Apa itu? LGBT. Langsung itu. Nah nih, Iya, dokter, ini ada tinjauan akademik nih, ilmiah, Oke, kan karena ilmiah. kompetensinya S1, S2, S3 psikologi. Ada yang mengatakan orang LGBT itu ya, mereka itu apakah karena DNA-nya ya, memang dia lahir sudah jadi LGBT atau Iya. karena lingkungannya atau
Karena apa? Mungkin bisa dijelaskan. Ya saya juga bingung dengan beberapa teori yang menyebutkan bahwa ini adalah genetik segala macam. Tapi beberapa pengalaman saya menangani sebagai konselor kasus-kasus orang-orang yang mengalami homoseksual, mereka tiba-tiba datang nangis-nangis. Oh, kenapa itu? Karena ingin tobat, ingin kembali. Ada satu mahasiswa yang kena HIV/AIDS gitu ya, gitu. dan dia mengakui dia adalah homoseksual gitu ya. Tapi akhirnya dia dengan sadar datang ke kami untuk ingin kembali fitrah. Artinya dia tahu itu salah. Artinya itu salah. Artinya bukan genetik gitu. Kalau orang genetik artinya itu, dia tahu kalau itu keluar dari fitrah gitu ya. betul. Ada orang yang bekerja ke luar negeri sebagai pekerja migran, dia punya anak istri di kampungnya, dia punya suami di kampungnya. Tapi tiba-tiba dia karena di negara tujuan itu tidak punya laki-laki, kebanyakan perempuan, dia bisa jadi homoseksual juga, lesbian. Oke. Artinya ada beberapa kondisi, ada faktor lingkungan sangat berpengaruh. Oke. Contoh siapa? Mereka yang berada di penjara. Normal punya anak istri, tapi karena tak ada akar rotan pun jadi, akhirnya kejadian. Jadi sebenarnya ini sudah dibantah juga beberapa peneliti bahwa sebenarnya faktor lingkungan sosial sangat berpengaruh lebih dominan. Dan pengalaman saya, tidak ada orang yang dilahirkan lalu jalannya melambai. Pasti ada prosesnya. Ada prosesnya. Ada belajar sosialnya. Makanya pengaruh lingkungan itu sangat besar. Dan LGBT ini sangat erat kaitan dengan figur ayah. Kenapa figur ayah? Kemarahan pada ayah yang kasar, ayah yang tidak bonding. Ini membuat anak-anak ini labil, mudah terpengaruh. Oke, ini dampaknya ke anak laki-laki dan anak perempuan? Betul. Jadi saya melihat LGBT ini seperti kita dilarang memakai narkoba, dilarang berzina. Dilarang mabuk. Tapi kita punya keinginan. Tapi kita akhirnya melakukan gitu. Jadi di dalam Islam setiap orang sudah punya fitrah. Fitrahnya manusia menikah, punya anak, keturunan. Ya. Tapi mereka melanggar fitrah. Bayangkan kalau LGBT itu berkembang, apa yang terjadi? Sekarang sudah banyak kasus HIV/AIDS. Ramai penyakit menular seksual. HIV/AIDS itu kebanyakan memang penularannya lewat sesama jenis. Salah satunya. Tapi beberapa kasus yang saya tangani itu berasal dari hubungan seksual sejenis. Seperti itu. Oke. Jadi ternyata ada ini penjelasan ilmiahnya karena figur ayah ya. Iya. Jadi memang dalam proses pendidikan ayah berperan sangat penting sekali. Betul. Makanya saya tidak setuju kalau setiap acara atau dalam berbagai seminar mengatakan ini anak-anak masalah gara-gara ibunya nih, nggak becus. Tidak. Anak bermasalah karena lemahnya kepemimpinan para ayah. Banyak ayah-ayah yang tidak bertanggung jawab, tidak berani mengambil keputusan. Makanya ada pantunnya. Ngeri juga nih. Lancang kuning berlayar malam. Asik. Angin kencang hari pun kelam. Cakep. Kalau nahkodanya ragu di dalam, kapal di tepi pun bisa tenggelam. Aduh. Jadi nahkodanya nggak boleh ragu. Nahkoda nggak boleh ragu. Harus kuat. Harus jadi tegas. teladan. Makanya edukasi tentang seksualitas itu sangat penting. Apa yang harus disampaikan para ayah ketika anaknya sudah memiliki gairah seksual. Nah, itu penting itu. Akhil balik. Iya. Nah, kebanyakan tabu. Ada seorang klien saya yang dia itu penderita HIV/AIDS. Dia bilang, Pak Iqbal, seandainya dulu ayah saya memberitahu saya bahwa berhubungan seksual sejenis itu tidak boleh, saya tidak akan lakukan. Gitu? Ya. Jadi dia tidak mendapatkan edukasi. Dianggap tabu, jangan bicara seks, itu kan bahaya. Akhirnya anak-anak ini mencari sendiri di luar dari konten-konten porno. Akhirnya dia baru sekali saja berhubungan seksual sejenis, dia akhirnya tertular HIV/AIDS. Dan dia baru menularkan kepada 2 orang adik kelasnya. Dan itu dari kampus ternama. Jadi mengerikan gitu. Jadi sampai ke sana ya jadinya. Bonding, kedekatan, figur ayah. Kalau orang dekat dengan ayah, itu dia memiliki ketegasan menolak. Sama kayak orang ngasih narkoba, langsung lempar, tidak boleh. Ayahku bilang tidak. Tapi karena dia tidak memiliki pendirian yang kuat, tidak ada tempat untuk berlabuh, tidak ada tempat untuk bercerita, ini menjadi salah satu hal yang menjadi masalah. Oke. Menarik. Ini kalau mau saya kejar ini bisa banyak ini ya. Tapi boleh kita ambil satu lagi. Oh gitu ya. Next topiknya. Wah, ini baru pertamanya udah gitu. Ini bisa berapa part nanti ini? Baik, yang kedua. Wah, ini dahsyat juga ini, layangan putus. Perceraian. Wah, ini kayaknya harus 3 sesi nih. Nah nih, dokter, Ya. kan sempat rame itu series film itu ya, Betul. layangan putus itu ya.
Dan ini ternyata karena itu booming seperti meresonansi suara hati dari ibu-ibu. Betul. Nah, kalau di lapangan sendiri gimana sih, dokter? Ya dari klien-klien yang saya tangani ya, walaupun tidak bisa digeneralisir, masalah layangan putus itu pantunnya adalah tak ada asap kalau tak ada api. Waduh. Jadi kebanyakan orang ketika suaminya selingkuh, dia selalu menyalahkan pelakornya. Betul, pelakor salah. Tapi biasanya juga karena ada masalah yang dibiarkan, diabaikan, akhirnya menjadi pemicunya. Gimana Dan tuh maksudnya? Jadi beberapa orang yang selingkuh mengaku ke saya karena lapar. Haus. Lapar Lapar tanda kutip. Tanda kutip. Oke. Haus dan dahaga. Jadi banyak pasangan suami istri itu mengabaikan hubungan seksual. Jadi suami lapar. Suami lapar. Jadi kalau orang lapar Tak itu dapat di rumah. nggak dapat di rumah. Aduh. Jadi kalau orang lapar itu ngelihat batu kayak rendang, padahal batu. Ya. Batu kayak rendang. Padahal ini kotoran hewan, dikiranya ini rendang. Oke. Karena apa? Karena lapar. Nah, orang lapar, kalau kita udah makan nih, udah segini makanan, abis buka puasa gitu, mau dikasih makan seenak apapun orang nggak mau. Karena udah kenyang, udah penuh, udah nggak muat lagi. Udah nggak muat lagi. Nah, kebanyakan pasangan-pasangan termasuk suami istri itu banyak kenapa mereka selingkuh? Karena mereka salah satunya ya. Salah satunya ya. Karena lapar. Karena lapar. Lapar seksual, lapar pujian, lapar kasih sayang, lapar perhatian. Dan yang terpenting adalah mereka tidak memiliki kekuatan mental atau keimanan yang kuat. Ini lemahnya di situ. Jadi pemicunya ini ada namanya, saya membuat teori namanya pull faktor dan push faktor. Faktor penarik pelakor, tontonan, pergaulan. Ada juga orang selingkuh gara-gara ikut-ikutan teman. Bro, kita ke karaoke bro. Ada. Coba. Namanya pendorong dari dalam, seksual yang tidak puas, psikologis yang tidak puas, kurang perhatian, ekonomi. Ya ini. Tetapi ada faktor mediator variabelnya. Apa itu? Keimanan. Tapi kalau argumennya begitu kayak seolah-olah kalangan istri ini kayak jadi sudah mereka itu diselingkuhi gitu ya. Kayak tadi dibilang, wah ini seksualitasnya nggak terpenuhi mamanya. Jadi seolah-olah salah lagi dong istrinya. Ya memang yang namanya selingkuh bukan hanya laki-laki, perempuan juga banyak. Cuman banyak yang nggak ketahuan aja nggak lapor. Karena laki-laki kan kalau suami istrinya selingkuh dia nggak nulis di Facebook. Dia cuma pergi meninggalkan surat, aku ceraikan kamu. Tapi kebanyakan, jadi bukan soal menyalahkan, tetapi kita harus masing-masing introspeksi diri. Tapi emang ini banyak klien-klien yang ditemuin memang merasa kasus perempuan yang meninggalkan suaminya itu banyak juga. Banyak. Oke. Ya, jadi bahkan yang suaminya jadi kena penyakit layangan AIDS. putus itu bukan hanya laki-laki yang meninggalkan istrinya atau perempuannya, tapi perempuan juga bisa meninggalkan laki-laki. Tapi tidak dipublish. Tidak dipublish. Tidak ada yang buat novel. Nggak ada yang buat novel, nggak nulis di Facebook atau di konten di IG. Mereka malu. Iya. Mungkin kalau secara kasus mungkin mayoritas lebih banyak begitu ada ya. Ada yang mengerikan datang, tato, ular kobra gondrong, nangis. Gitu. Kenapa? Saya bilang, saya dicakar istri saya. Aduh, dicakar. Padahal gondrong, tato, ular kobra. Nggak, ini nyata nggak? Kisah nyata. Oh gitu. Waduh. Ada juga. Oh menarik juga tuh ya. Jadi sebenarnya tadi tak ada asap kalau tak ada api itu sering sekali kita ketika menjadi korban kita selalu seolah-olah itu karena salah sepenuhnya orang lain. Padahal setiap kejadian pasti ada sebab dan musabab. Kalau kita kenyang hubungan baik, romantis, ya sekuat apapun pelakor, kita masih bisa kuat. Bentengnya kuat. Jadi sebuah kapal itu disandarkan di pelabuhan, itu terhembus ombak bukan karena ombaknya saja, tapi diikat dengan apa kapal talinya. Kalau hanya dengan tali plastik ya putus, angin kencil. Tapi kalau diikat dengan tali besi, double. Waduh. Insya Allah, sekuat apapun angin yang datang, kapalnya tak akan pecah. Godaan selalu datang. Godaan pasti datang. Selalu datang. Tapi gimana pertahanannya ini ya? Betul. Makanya tadi lagi-lagi, tapi yang rame fenomenanya itu sekarang namanya kakuh. Apa itu kakuh? Menikah tapi seperti selingkuh. Menikah rasa selingkuh? Iya, selingkuh. Itu gimana itu? Jadi mereka menikah tetapi tidak beradab. Tidak diberitahu keluarganya, bahkan ada yang tidak pakai Jadi wali. menikah disembunyikan ya? Sembunyikan, diam-diam. Malu ya? Malu, kemudian si istri tidak boleh posting. Kemudian hanya check in di hotel pulang lagi. Lah, bahkan ini ada kasus di mana bahkan yang mereka akhirnya menikah dengan orang yang punya suami karena nggak dipublish.
Poliandri. Hah? Poliandri? Iya. Jadi fenomenanya ada poliandri di mana orang nikah diam-diam, Hah? lalu Dia masih status suami orang? banyak suami orang. Tapi kan karena nikah diam-diam kan nggak tahu, orang-orang nggak ngasih tahu. Ternyata begitu belakangan ketahuan ternyata dia masih punya suami. Itulah bahayanya nikah siri itu. Itulah bahayanya nikah diam-diam. Iya, iya. Karena Rasulullah SAW mencontohkan nikah itu dalam hadisnya harus dipukul diundang orang di masjid, Pukul ini rebana ya. supaya tidak menimbulkan fitnah. Tapi fenomena sekarang banyak orang yang Diumumkan yang penting sah. Yang penting sah. Ya tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Iya. Secara hukum tapi secara adatnya Iya, akhirnya ini apa yang kurang terjadi pas nanti ya. anak sama anak kalau dia meninggal nggak kenal. Iya. Lama-lama bisa incest. Oh, iya benar. Itu udah banyak ada kejadian benar. di Malaysia dulu, kejadian di mana Ada seorang kayak gitu? orang ayah bekerja sebagai seorang sopir truk, dia menikah di berbagai tempat, lalu tiba-tiba meninggal tidak ngenalin anak-anaknya. Akhirnya begitu menikah ketahuan bintinya sama. Lu. Jadi ini jadi fenomena. Makanya nikah siri ini menjadi masalah saat ini karena tadi merugikan perempuan. Mau Merugikan sekolah perempuan. anak yang nggak punya dokumen. Dan juga masalah wasiat juga kan? Masalah apa Betul, namanya? warisan dan lain-lain. Jadi saya kira ini harus kita sama-sama edukasi. Ya kuncinya di perempuan sebenarnya, di ibu-ibu. Kalau dia tidak mau, tidak ada yang melakukan nikah siri. Tetapi kadang-kadang banyak ibu-ibu khususnya single parent yang berhadapan dengan dilema. Di satu sisi dia harus mengurus anak, suaminya sudah meninggal dunia, nyari yang single juga susah gitu ya. Makanya dulu saya pernah nulis judulnya korban pelakor akhirnya jadi pelakor. Oh. Dia cerai kayak sama- revenge gitu ya, Iya. balas dendam ya. Enggak, dia cerai Apa? sama suaminya karena suaminya nikah lagi. Oh. Tapi lahirnya dia lama-lama sudah cerai dia bingung siapa ya. Oh. Gak ada yang deketin. Akhirnya dia ganggu suami orang juga. Ada ditemuin kasus kayak gitu ya. Itu namanya korban pelakor akhirnya jadi pelakor. Nah ini jadi rame. Jadi ini perceraian ini banyak masalah. Tetapi saya juga menemukan tidak selamanya cerai itu buruk. Oh. Itu indahnya Islam. Kenapa? Makanya kan cerai itu dibolehkan tapi nggak disukai ya Iya, sama Rasulullah. karena ada orang yang sakit jiwa. Istrinya digebukin tiap hari. Oh. Ada yang suaminya disiksa. Jadi bukan suami mukul istri, istri mukul suami. Itu banyak. Ada juga ya? Ada. Gebukin gitu ya. Jadi ada yang dia tiba-tiba nyerang-nyerang pakai pisau. Kena gangguan jiwa. Nah masa nggak boleh cerai? Iya harus cerai lagu itu lah. Membahayakan itu. Membahayakan. Dan jadi ada yang nggak bisa dibilangin utang pinjaman online berjuta-juta. Suaminya nganggur, nggak mau kerja ada juga. Masa mau dibiarin? Dia nggak Iya. mau cari nafkah? Harus ada ketegasan. Ada sibghoh taglik. Iya. Ada ketentuan-ketentuan dalam Islam. Iya. Jadi ini menjadi tantangan. Jadi tidak semuanya klien itu datang ke kami. Kami suruh cerai. Kami berusaha rujuk. Tapi ada juga yang ternyata memang Ya memang harus cerai. harus gitu. cerai. Ah, oke. Karena tadi suaminya No pecandu option. narkoba. Ya. Suaminya ternyata berzina. Karena zina itu ternyata dampaknya bukan hanya kepada diri pelaku, tapi juga bisa menularkan penyakit dan HIV/AIDS. Itu yang bahaya sekali. Iya, maka SOP Ke kami di istri. rumah konseling kalau ada pasangannya yang berzina sampai berhubungan seksual, itu kami harus suruh dia cek ke puskesmas atau ke rumah sakit karena biasanya mereka tertular dari pasangannya, infeksi menular seksual ataupun HIV/AIDS. Waduh, Ngeri. ngeri sekali ya. Oke, dokter. Lagi? Kita lagi satu lagi. Aduh, ini berat-berat semua nih Pak Khalid. Ini sebenarnya satu topik ini bisa berjilid-jilid tuh. Tapi kita umum aja dulu. Layangan putus lagi deh. Tadi bercerai ini layangan putus. Oh, atau cari yang lain, cari yang Cari yang lain. lain. Mirip-mirip tadi, sama. Mirip. Oke. Kekerasan seksual. Oh ini banyak. Nah, ini nih yang lagi rame juga ini kekerasan Iya. seksual. Ini sebagai seorang psikolog melihat bagaimana nih terkait kekerasan Ya, seksual? dari pengalaman di rumah konseling kami tangani. Kebetulan kami sudah lebih dari 5 tahun dikontrak oleh pemerintah Tangerang Selatan menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Rata-rata pelaku yang kami dapati adalah satu. Mereka kecanduan video porno. Video porno. Jadi orang yang kecanduan video porno itu mengalami kerusakan otak. Dopamin memenuhi otaknya. Dia jadi nggak punya rasa malu. Dia nggak punya rasa kasihan. Yang penting hawa nafsunya tersalurkan. Oke. Yang kedua, siapa pelakunya? Paling banyak justru orang-orang terdekat. Khususnya jika korbannya anak. Kenapa begitu ya? Karena tadi mereka percaya kepada omnya, Oh. kakeknya. Bahkan kakek juga ada yang melakukannya. Pagar makan tanaman. Agar makan tanam. Karena ternyata tadi, contoh kakek-kakek. Kenapa sih banyak kakek-kakek menjadi pelaku? Iya, itu saya sering baca beritanya itu. Kenapa ya? Anak-anaknya itu ketika ibunya meninggal, melarang ayahnya menikah lagi.
Udahlah Pak, Papa terbang sana, terbang sini. Tapi nggak mikir hinggapnya di mana. Iya, iya. Padahal anak orang tua itu kesepian. Iya, iya. Akhirnya orang yang kesepian itu cenderung membuka konten porno. Bahkan orang LDR itu juga cenderung buka konten porno. Orang yang sudah tua, dia juga perlu teman bicara. Perlu masih memiliki mungkin gairah seksual, tapi tak tersalurkan karena dilarang menikah lagi. Nah ini kan harus dipahami para anak-anak sekalian yang orang tuanya sudah single parent gitu ya. Mereka masih punya nafsu. Jangan sampai mereka memilih berzina daripada menikah. Orang sah aja kok, tapi tinggal tadi bagaimana mencari yang pas, yang cocok. Jadi pengalaman kami nangani kasus banyak justru pelakunya itu kakek-kakek umur 65 tahun, 70 tahun. Ketika kita tanya kenapa? Karena dia kesepian. Dia punya dorongan seksual tapi tidak bisa disalurkan. Oke. Akhirnya yang dia garap adalah orang yang terdekat. Seperti itu. Penjelasannya seperti itu ya. Nah, terkait kekerasan seksual ini kan waktu itu sempat ramai juga terkait RUU TPKS ya, tidak punya kekerasan seksual. Nah, ada yang satu frasa atau konsep yang menjadi perdebatan di masyarakat terkait sexual consent. Betul. Nah, itu sendiri gimana nih, Dokter? Ya itu narasi yang cukup berbahaya bila dibiarkan. Karena sexual consent ini yang penting lo sama-sama suka, ya kan? Itu dibiarkan. Padahal kalau sama suka dibiarkan akan terjadi banyak anak lahir di luar nikah. Akan terjadi banyak penyakit menular seksual. Dialog saya dengan beberapa dokter spesialis kulit kelamin, dia anehnya menariknya adalah ketika orang itu melakukan hubungan seksual menikah resmi, itu penyakit menular seksualnya tidak ada. Tapi kalau dia berganti-ganti berzina, itu justru probabilitas dia terkena penyakit menular seksualnya tinggi. Jadi kata kuncinya itu berganti-ganti itu ya, yang membahayakan itu. Membahayakan. Jadi walaupun dia pakai pengaman segala macam, tapi tetap saja itu sangat beresiko. Jadi itu berbahaya kalau dibiarkan. Akan terjadi banyak anak lahir di luar nikah, anak-anak yang tidak punya orang tua yang siap, kematangan dan lain-lain. Jadi concernnya di situ karena pasal-pasal tentang kategori perzinahan tidak dimasukkan. Nah kan ada bilang masalah sexual consent ini kan masuk juga itu. Kalau di dalam walaupun di dalam pernikahan suami istri, tapi kalau tidak konsen itu masuk marital rape atau pemerkosaan dalam perkawinan. Ya itu. Tapi kalau di luar pernikahan, selama ada sexual consent tidak masuk kekerasan seksual. Nah itu gimana itu? Ya itu sangat berisiko terjadinya perpecahan rumah tangga. Karena apa? Karena dalam rumah tangga ini kan orang bercinta, orang berkasih sayang yang resmi. Iya. Boleh ngapain aja. Tinggal bagaimana dia nanti menjalin hubungan itu, menyesuaikan dirinya, mengkomunikasikannya dengan baik. Kan ada orang-orang yang memang dia memerlukan waktu penyesuaian diri. Ya, jadi lelah, capek, tentu saja berpotensi untuk marah. Nah kalau semuanya itu perdebatan itu bisa dikategorikan kekerasan, bisa jadi semua orang bercerai ujung-ujungnya. Padahal misalnya bulan tua, orang mudah marah, nanti bulan muda ada senyum lagi misalnya. Ada orang tertekan lagi stres, ya tentu saja namanya hubungan orang berkasih sayang, ada suka dan dukanya, ada turun naiknya. Jadi tidak semua ranah-ranah publik itu bisa dibawa ke ruang private atau ruang private dibawa ke ruang publik, yang itu bisa membuat kerancuan. Karena ada juga mengatakan kekerasan dalam rumah tangga itu justru yang paling tinggi gitu. Betul. Itu gimana? Jadi kalau kekerasan rumah tangga itu tinggi karena salah satunya tadi faktor ekonomi. Oke. Jadi kalau ditanya, Pak Iqbal, masalah rumah tangga ada berapa sih? Ada 1999 mungkin. Banyak banget gitu ya. Yang pertama apa? Ekonomi. Yang kedua ekonomi. Yang ketiga ekonomi. Jadi ekonomi. Ya. Yang paling menyedihkan adalah 2 orang sarjana ekonomi menikah lalu bercerai gara-gara masalah ekonomi. Wah, aduh. Jangan sampai nih. Saya sarjana ekonomi nih. Jadi ekonomi yang pertama karena kemampuan kepala keluarga memenuhi kebutuhan hidup. Kalau nggak punya uang, ini error. Anak sakit, mata berkunang-kunang, rumah nggak kerawat, perut lapar, udah pasti lecok. Pasti lecok ya. Iya, kebutuhan basic soalnya kan? Betul. Basic. Yang kedua, ada gajinya 10 juta, tapi cicilannya 9.900.000. Gaya hidup. Wah, pinjol, pinjaman online, kartu kredit, karena kebanyakan gaya. Pengen buat konten rumahnya yang ada security-nya double, pokoknya yang ada tamannya. Flexing ya. Padahal mereka ngutang. Makanya saya pernah nulis viral judulnya korban penipuan akhirnya menjadi penipu. Korban penipuan akhirnya jadi penipu. Korban pelakor akhirnya jadi pelakor. Dia buka IG, temannya ke luar negeri. Terus dia nggak mau kalah. Sayang, kita juga harus ke luar negeri. Padahal temannya kartu kredit.
Akhirnya dia pun nggak mau kalah pinjaman online. Itu namanya korban penipuan akhirnya menjadi penipu. Waduh. Jadi banyak gaya. Dalam teori fisika kan gaya itu terjadi akibat tekanan. Oh, tekanan. Untuk mengurangi tekanan, kurangi gaya. Ternyata hukum fisika berlaku dalam rumah tangga. Ya. Oke. Khususnya gaya hidup. Ekonomi yang ketiga, di saat dia puncak karir. Duitnya banyak. Di situ pula dia layangannya putus. Nah, kenapa? Karena tidak kuat menghadapi. Ketika di atas kan angin kencang. Kalau kita di atas pohon itu anginnya pasti lebih kencang daripada di bawah. Nah, banyak orang justru ketika puncak karir di situ pula dia bercerai. Di situ pula dia selingkuh. Di situ pula rumah tangganya berantakan. Karena makin banyak ekonominya, opportunity makin banyak. Nah, makanya serba salah. Susah salah. Ya, susah. Ya. Makanya banyak mungkin para istri berdoa semoga suamiku biasa-biasa aja. Karena udah ada potensi. Karena begitu uang ada dia bisa membeli segalanya, akhirnya meremehkan orang lain, berubah sikap itu. dan lain-lain. Makanya kata kuncinya itu adalah bonding. Jadi kita tuh ibarat membangun jembatan gitu ya. Ini kayak jembatan gitu ya. Ini jembatan. Nah, kalau setiap hari rumah tangga itu membentak, mencaci, memaki, memarahi, itu ibarat jembatan cabut tiangnya satu. Besok hina lagi pasangannya, buka mornya satu. Lama-lama nggak ada jembatan itu. Lama-lama hanya angin kecil datang runtuh. Karena setiap hari hinaan, sindiran, makian, cacian. Tapi kalau rumah tangga itu setiap hari memuji, mengapresiasi, memberi semangat, itu tiap hari jembatan tambah tiang, pasang mor lagi, kuatin lagi. Sekuat apapun banjir yang datang tak akan runtuh. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita membangun jembatan yang kuat. Wih, mantap. Tapi ada yang bilang kalau masih 1 tahun 2 tahun pertama menikah, I love you, honey, gitu kan, masih oke gitu. Tapi kalau sudah lama menikah, udah nggak ngaruh itu, dokter. Yang penting transferannya nambah. Makanya ada pantunnya. Wih, pantun lagi. Berburu rusa di Tanjung Uma. Cakep. Pasang perangkap di tepi rawa. Asik. Susah senang hidup bersama. Jadilah pelengkap penenang jiwa. Mantap. Banyak banget nih pantunnya. Makanya saya ada cerita unik. Saya kadang-kadang kan walaupun PhD dalam bidang psikologi, saya menyelesaikan masalah rumah tangga orang nggak pakai teori. Ada suami istri berantem. Wah, udah hadapan saya dengerin aja. Saya dapat kata kuncinya. Kayaknya ini suaminya pelit. Lalu saya bilang ke suaminya, Pak, bisa minta kartu ATM-nya? Ini Pak, kasih ke istrinya. Terus? Gitu dong dari tadi, langsung pelukan. Ternyata ini dengan serius kayak gitu? Iya, kisah nyata. Ternyata dengan pemindahan kartu ATM itu bisa menyelesaikan jiwa. Makanya bapak-bapak sekalian, ibu-ibu itu sudah berkorban. Ada yang disuruh berhenti kerja, padahal sarjana dia. Rumah orang tuanya nyaman, disuruh pindah ke kontrakan, ngikut dia. Tapi kenapa ketika sukses dia tidak dibahagiakan? Kita datang nunduk-nunduk, bahkan dulu mertua yang biayain resepsinya. Tapi kenapa ketika sukses, ini ibarat panjat pinang, ibu-ibu di bawah, istri itu diinjak sama suaminya untuk ngambil hadiah. Tapi begitu hadiah dapat, dikasih ke samping. Itu yang membuat dia sakit. Untuk itu, kalau ingin anak kita bahagia, maka bahagia dan sejahterakanlah ibunya. Cakep, mantap. Ini banyak banget ini, panjat pinang nggak, macem-macem lah ya. Ini luar biasa. Kalau psikolog sekaligus orang Minang nih, banyak pantunnya. Banyak pantunnya. Masih banyak stok. Oke. Terakhir, ambil satu, baru kita selesaikan. Child free. Nah, jadi ini dokter, tiba-tiba ada seorang influencer berhijab juga gitu. Tiba-tiba karena dia followersnya tinggi ya. Dia bilang, saya kalau sudah menikah saya tidak akan mau punya anak. Begitu. Jadi tapi itu kemudian banyak juga yang dukung tuh, influencer-influencer yang lain gitu ya. Betul. Tapi juga banyak juga yang kontra. Nah, ini kalau tinjauan seorang psikolog bagaimana? Ya kalau pemikiran ini terus dikembangkan itu sangat beresiko tentang kepunahan manusia. Extinction ya? Iya, siapa yang nanti akan merawat kita? Siapa yang nanti melanjutkan perjuangan-perjuangan kita? Ada seorang tokoh bangsa yang dia bilang, kenapa dia ingin menikah? Karena siapa yang melanjutkan perjuanganku? Siapa yang membaca buku-bukuku? Siapa yang melanjutkan ide dan gagasanku? Jadi pemahaman ini sangat berisiko karena kalau ini orang anak-anak muda ya rata-rata mereka salah satunya adalah karena kecemasan tentang dunia dan materi, kecemasan tentang masa depan. Ya padahal dalam Islam Allah SWT sudah menjamin setiap orang yang lahir itu sudah ada rezekinya. Jadi ini harus kita jernihkan kembali, kita dudukkan kembali. Kalau dia punya masalah dengan kesehatan, fine, oke.
mungkin dia ada tumor, dia mungkin ada Ada alasan-alasan yang menjustifikasi itu. mungkin dia ada umurnya pendek, dia takut nanti kalau dia punya anak siapa yang jaga. Iya. Mungkin bisa kita diskusikan. Tapi kalau itu sudah menjadi ideologi, itu sangat berbahaya karena tidak sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia itu beribadah, fitrah manusia itu adalah bersosialisasi, termasuk bereproduksi. Iya. Nah, ini menjadi masalah penting. Iya, oke. Baik, terima kasih Dr. Iqbal atas wawasan, pengetahuan, pengalamannya, dan ini ceritanya ini luar biasa. Ini kalau nggak salah udah menerbitkan beberapa buku ya? Udah 3 buku. 3 buku ya? Alhamdulillah, psikologi pernikahan, psikologi pasangan, psikologi lupa. konflik. Dibawa nggak? Aduh, di Oh, mobil. lo bawa nanti ditampilkan nanti ya buku-bukunya ya di gambarnya nanti. Ini kalau Dr. Iqbal ini bukan hanya teori tapi juga beliau menangani klien sehingga cerita-ceritanya di situ empiris ya. Sehingga kita mendengarkannya bener nih kayak gitu nih. Waduh. Ternyata dunia begitu berwarna ya. Betul. Sekali terima kasih Dr. Iqbal Baik. atas wawasan dan pengalamannya. Demikian dari podcast kita kali ini. Semoga nanti ke depan kita bisa berjumpa lagi dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.